Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini aku mau bacain tema tentang siapa seseorang yang terperangkap dalam pesonamu. Bisa jadi yang sekarang sudah dekat, bisa jadi pasanganmu sendiri yang selalu menganggap kamu itu adalah ratu di hatinya, bisa jadi orang yang akan menghampirimu atau mendekatimu. Jadi teman-teman sebenarnya sih boleh membayangkan, tapi nggak membayangkan siapa-siapa juga boleh ya. Jadi pokoknya bebas deh teman-teman. Kalau teman-teman nyaman mau membayangkan dia, monggo, mungkin bisa jadi dia. Tapi kalau teman-teman mau membayangkan yang lain ya monggo. Maksudnya yang lain itu nggak usah dibayangkan siapa-siapa, ya nggak usah gitu. Hari ini aku ada di suatu tempat, mumpung belum lockdown lagi ya. Jadi alhamdulillah ada di sebuah hotel di daerah, masih di daerah Jawa Tengah sih, nggak jauh-jauh lah mainnya. Nah kalau teman-teman dari daerah mana, ayo komen di komen aku. Kok komen ya, tulis daerahnya masing-masing di komen aku, di kolom komentar aku. Aduh, aku beribet deh. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, sedikit-sedikit sekalian intermezzo. Alhamdulillah sih, suasananya sih sebenarnya sih enak-enak aja ya, maksudnya lingkungan juga, tapi memang berhati-hati banget loh teman-teman. Pokoknya hindari kerumunan. Untuk teman-teman aku, teman-teman subscriber, teman-teman Instagram, teman-teman klien, pokoknya semua teman-teman aku deh yang mungkin lagi ada ujiannya sakit, semoga diberikan kesehatan dan segera cepat pulih. Dan mungkin yang untuk teman-teman yang lagi sehat, ayo jaga kesehatannya, karena sehat itu mahal loh. Oke, sekarang aku nggak mau panjang-panjang, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Dan aku akan mulai kocok kartu aku dari sekarang. Tapi mohon maaf ya teman-teman, kayaknya aku nggak bawa cincin deh, jadi aku nggak bisa matokin ya. Tapi nanti teman-teman tetap aku tunjukin ya nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, aku tebar. Nah, dalam proses penebaran ini aku akan mulai dari nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih seseorang yang terperangkap di dalam pesonamu? Aku pilih nomor 1. Aduh, oh ininya agak licin ya ternyata tempatnya. Satu. Ya agak licin ya. 2. 3. Sebentar, nanti aku kasih tatakin apa deh gitu ya. Dan terakhir 4. Sebentar aku geser dulu, soalnya kalau digeser nanti semua jatuh. Oke, itu sudah 4. Kartu yang lain aku singkirkan. Aku akan kasih tahu dulu, ini nomor 1 teman-teman, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. 1, 2, 3, dan 4. Monggo silakan teman-teman. 15 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sudah? Belum? Oke, aku tunggu. Sudah apa belum? Oke, baiklah, aku akan mulai dulu. Dimulai dari nomor 1 ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih yang terperangkap di dalam pesonamu? Mungkin aku nggak akan taruh di atas ya, karena posisinya juga agak susah. Mungkin aku akan pegangin satu-satu ya. Sosok orang ini itu kalau aku lihat dari kartu aku, bisa dibilang sih kamu kenal nggak juga, tapi dibilang kenal banget nggak juga, tapi kenal deket nggak juga, tapi dibilang nggak kenal juga nggak gitu loh. Bingung kan?
Aku sih nggak bingung. Jadi gini loh, mungkin kamu tahu dia tapi nggak pernah belum pernah kenal dekat. Terus aku juga lihat ada tulisannya awasi dan pandangi selalu apa yang telah kamu buat, pantau terus tingkah lakumu. Mungkin kalau aku bisa bilang sih, sosok orang ini aku nangkepnya adalah dia sering ngawasin kamu atau kepoin kamu, dan dia sering istilah kasar pengen tahu kehidupan kamu. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena ada tulisannya yang kartu ketiga adalah mengecek kembali dan mengatur apa yang sedang kamu lakukan. Mungkin secara tidak langsung dianya jadi jadi nyari tahu tentang kamu nih teman-teman nih. Dianya jadi istilah kasarnya jadi kayak pengen tahu tentang kamu. Kalau aku lihat sih ini orang-orang masih dalam lingkungan kamu ya. Cuma dia itu dia sebenarnya sih sudah terperangkap tuh, dalam arti adalah dia sudah jatuh cinta sama dirimu. Walaupun mungkin komunikasi hampir bisa dibilang tidak ada, tapi masalah satu hal adalah dia memang sudah jatuh cinta sama kamu dan dia belum berani untuk mengutarakan apa isi hatinya dia. Aku lihat cuma di sini aku masih yakin nggak yakin ya. Masalahnya di kartu aku ini keluar kartu beda agama gitu kan. Yang aku takutkan adalah itu salah satu kendalanya dia, yang pada akhirnya dia belum berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan kepadamu. Karena yang aku lihat dari kartu aku ada unsur beda agama di kartu yang pertama. Itu keraguannya dia, tapi sebenarnya bisa dibilang ya dia sudah terperangkap sama kamu gitu. Maksudnya dengan gini deh, bisa dibilang gini aja deh contohnya. Pasti kan di dalam dalam pekerjaan itu, atau dalam kita bicara kampus deh ya, mungkin teman-teman kan di sini masih banyak yang pada kuliah juga kan. Anggap aja kampus fakultas ekonomi itu biasanya ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah bisa aja dia kelas C, kamu kelas A gitu kan. Yang pasti udah jam-jamnya nggak ketemu, tapi dia sering, mungkin kamu tahu dia namanya siapa, tapi dia kalian belum pernah bicara gitu loh. Nah itu aku lihatnya kayak gitu orangnya, dan dia tuh suka kepoin kamu banget loh gitu kan. Bahkan bisa dibilang memang dia sudah jatuh cinta ya sama kamu ya. Bahkan aku lihat sih aktivitas kamu, geng kamu aja tuh dia bisa tahu gitu loh. Maksudnya orang-orang yang siapa aja dia bisa tahu gitu kan. Tapi insya Allah sih dia bukan ini ya, punten, bukan psikopat ya, tapi memang lebih kecenderungan orangnya memang lebih cool, karena dia belum berani mengutarakan, tapi dia sudah merasakan rasa, dia sudah baper sama kamu. Mungkin bisa dibilang ada indikasi kayak kita nyebutnya bucin gitu kan, tapi sebenarnya sih dia nggak bucin-bucin banget, karena dia masih membatasi bucinnya walaupun dia sudah jatuh cinta sama kamu, karena dia ngerasa ya kamu dan dia belum ada hubungan apa-apa gitu loh, aku lihatnya. Dan di sisi lain aku lihat dari kartu aku nanti, untuk kedepannya sepertinya dia berani untuk mendekati kamu, walaupun mendekati tidak langsung mengutarakan apa yang dia rasakan, tapi paling tidak dia sudah berani mendekati kamu, minimal untuk menanyakan sesuatu hal tentang dirimu. Contohnya dia menanyakan sesuatu hal tentang dirimu, paling tidak dia sudah memberanikan diri minta nomor handphone kamu, dia sudah memberanikan diri untuk follow sosial media kamu, yang pada akhirnya dia minta di follow back. Nah aku nangkepnya kayak gitu. Jadi ya memang dari dianya juga sudah berani untuk mengutarakan apa yang dia rasakan sih gitu kan ya. Walaupun memang belum 100% dia berani mengutarakan, tapi paling tidak dia sudah berani untuk mengutarakan apa yang dia rasakan. Dan nanti endingnya seperti apa sih, aku lihat memang masih 50-50 ya dari kamunya ya guys. Karena apa? Karena mungkin kamu salah satu pertimbangannya itu adalah, aku sih baca beda agama ya. Jadi itu yang menjadi salah satu pertimbangan kamu, karena apa ya namanya, mungkin berpikir adalah udah, kalau kita masalah beda agama kita udah mentok gitu kan, siapa yang mau pindah gitu kan. Itulah yang membuat pertimbangan kamu, sehingga kamu belum berani menerima dia sebagai seorang kekasih. Karena aku lihat dari kartu aku, kamu masih menerima dia sebagai seorang teman dekat gitu loh. Ya mungkin kalau orang-orang zaman sekarang itu sudah bukan fase dimana yang bilang I love you gitu kan, lo terima cinta gue nggak, mungkin udah nggak fase kayak gitu ya. Kalau mungkin zaman aku dulu fase katakan cinta itu masih ada gitu kan. Nah kalau ini mungkin ya udahlah, ngalir aja, jalanin aja, kita nggak tahu nanti gitu kan. Paling cuma sebatas kayak gitu doang kan. Tiba-tiba brek, kayak misalnya Atta Aurel nih ya kan, yang hits gitu, atau Rizky Bilar dan siapa, Lesti Kejora kan. Nah nanti belum lagi menyusul Ria Ricis dan Haris. Nah istilahnya ya mereka selalu bilang kita cuma teman dekat gitu. Nah mungkin yang aku tangkap seperti itu. Cuma di sini memang belum terlalu ada
komitmen yang signifikan, hanya saja memang kamu sangat-sangat mempertimbangkan dengan perbedaan agama ini, karena kamu juga takut kalau misalnya nanti sudah jauh, udah lama hubungan, sudah siap lahir batin untuk menikah, tiba-tiba mentok, siapa mau pindah agama nih gitu, atau menikah dengan cara sama-sama bertahan di agama masing-masing, orang tua apakah setuju gitu. Nah, balik lagi seperti itu. Jadi ya makanya kamu di sini, walaupun dia sudah merasakan chemistry terhadap kamunya yang masih tenang, dan kamunya memang masih pada akhirnya masih merasa untuk udahlah berteman dekat aja, karena saya belum berani untuk bilang iya dan belum berani juga berkata tidak gitu aku lihatnya. Jadi nomor satu, siapa seseorang yang terperangkap dalam dirimu, memang aku lihat itu adalah orang yang sering memata-matai kamu, orang yang sering stalker kamu, dan orang tersebut itu adalah, aku bacanya ada indikasi notabene beda agama. Dan orang ini yang tadi aku contohkan bisa aja satu fakultas sama kamu, satu jurusan juga sama kamu tapi beda kelas, atau satu fakultas tapi beda jurusan, atau satu gedung pekerjaan tapi beda perusahaan, lantai sekian, lantai 3 perusahaan ABCDE, nah lantai 4, 5 perusahaan EDCBA. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi ya orang-orang masih di dalam lingkungan, seputar lingkungan kamu, cuma memang dia tidak terlalu terlihat, dalam arti adalah tidak terlalu famous atau populer untuk segera menyatakan perasaannya sama kamu. Jadi dia diam-diam dulu menilai kamu, baru dia berkenalan, baru dia kalau sudah siap ngajak kamu berkenalan dan minta segala bentuk sosial media kamu dan nomor WhatsApp kamu atau Telegram kamu atau Line kamu. Itu ya aku lihat di nomor 1. Bakal licin kan teman-teman ya, karena mejanya memang agak licin. Bentar ya, aku harus berhati-hati tuh kan. Waduh. Oke, ini nomor 2. Sebentar aku, kalau nggak nomor 3 aku giniin aja deh. Nah, daripada ini ya, ini nomor 3 dan di sini nomor 4 aku, daripada nanti riweuh ya. Nah, nomor 2, siapa sih yang terperangkap dalam dirimu, Aku sih baca ya pasangan kamu sendiri ya. Artinya adalah kenapa aku berani bilang pasangan kamu sendiri, karena memang kelihatan kamu dan dia, terutama mungkin dia, takut akan gagal lagi. Takut kalau hubungan ini tidak panjang, takut hubungan ini juga cuma kayak gini doang gitu loh. Jadi aku anggap siapa seseorang yang memang inian sama kamu, terperangkap di dalam cinta kamu, ya memang pasangan kamu sendiri, orang yang sudah kamu jalani ini, atau orang yang sudah terdekat dengan komitmen yang kamu jalani. Karena di kartu aku memang kelihatan takut akan gagal lagi. Jadi istilah kasarnya dia juga takut akan gagal terhadap hubungan kalian. Ditambah juga di sisi lain aku juga lihat dari kartu aku ya, si sosok cowok ini agak protektif ya gitu kan, dan agak posesif kalau aku bilang, karena karena si dia ini yang aku lihat itu, dia itu tidak suka dibohongin. Jadi gerak-gerik bohongnya kamu itu kadang suka kebaca sama dia. Nah, dia itu marah banget. Tapi memang aku lihat dia sudah terperangkap ya, karena ada tulisannya cinta buta. Aku baca dia memang cinta banget ya sama kamu. Dia sudah jatuh cinta juga dengan pesona kamu, dengan mungkin sifat karakter kamu gitu kan. Sehingga aku bilang tidak terlalu banyak sesuatu hal yang akan dia lakukan gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak yang dia lakukan tuh dalam arti di luar sana tuh dia nggak, insya Allah nggak neko-neko, nggak macem-macem gitu. Memang bagusnya dia adalah dia sudah sudah serius ya, dan dia takut akan gagal lagi. Cuma mungkin kalau untuk ke arah keseriusannya gitu kan, dia masih mikir waktu, karena memang ada 1-2 hal yang membuat dia jadi tar dulu deh, tapi gue serius nih sama lo, gue udah nyatain keseriusan gue bahkan di depan orang tua lo gitu. Jadi ya siapa yang terperangkap sama dirimu, ya memang pasanganmu sendiri. Dan memang kelihatan sekali dia cinta buta, dia masih pengen bertahan sama kamu. Bahkan ibarat kata, istilah kasarnya nih gitu kan, mobil kamu atau kendaraan kamu aja itu bisa dipasang GPS ataupun CCTV loh sama dia. Karena kelihatan sebegitu protektifnya, sebegitu posesifnya, dan sebegitu egoisnya. Kalau bisa dibilang apakah hubungan ini layak dipertahankan, ya menurut aku layak gitu kan ya. Kalau memang win-win solution, mobil kamu dipasang CCTV ataupun GPS, ya kenapa mobilnya dia nggak dipasang? Ya bagusnya dia juga fair orangnya ya. Gue nggak macem-macem, lo pasang aja di motor gue atau lo pasang aja di kendaraan gue nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi ya memang dia juga pada akhirnya bukan nantangin ya, memang gue nggak ada apa-apa. Jadi
kebucinan gue, keposesifan gue memang gue cuma buat lo gitu loh. Nah itu aku nanggapnya kayak gitu. Walaupun kadang kamu ada rasa seneng diposesifin, ada rasa happy di apa itu namanya ya, dikepoin gitu ya. Walaupun di sisi lain juga kadang aduh ngapain sih kayak gini gitu, maksudnya males juga diginiin ya, tapi pada akhirnya happy juga karena mungkin kamu ngerasa protect gitu kan, karena kamu ngerasa diri kamu diprotek, yang apa, tingkat kekhawatiran dari pasangan itu lebih, sehingga membuat kamu yang paling tidak gue ngerasa aman kalaupun gue misalnya di Jakarta ini atau di Surabaya atau di Semarang atau di Solo atau di Jogja atau di kota-kota lain, misalnya gue ini ngekos gitu kan, atau gue perantauan. Jadi ya alhamdulillah mungkin dengan keposesifannya dia, protektifnya dia, paling tidak membuat kamu juga ada efek di mana kamu ngerasa aman dan kamu ngerasa ya hidup kamu seperti ya baik-baik saja gitu, dengan kondisi punya pasangan seperti ini gitu aku lihatnya. Dan memang mungkin minusnya itu adalah kadang kita kan namanya dipasang alat kayak gitu kan, kadang juga ada faktor kerusakan ya. Nah, misalnya rusak nanti dianya tipe orang yang nggak percayaan nih, yang nggak gampang percayaan nih. Nah itu agak serem juga kalau kayak gitu. Tapi ya basically sih insya Allah aman-aman aja sih, dan hubungan ini ya memang baik-baik saja, dan memang alhamdulillah dia yang terperangkap di dalam pesonamu ya. Dia senang dengan karakter kamu, dengan mungkin cara kamu berpakaian, cara kamu berbicara sama orang lain ya, dia senang, makanya dia sebegitu protektif sama kamu. Jadi nomor 2, siapa sih orang yang terperangkap di dalam pesonamu? Itu adalah orang terdekat kamu saat ini atau pasanganmu saat ini. Itu dia teman-teman, nomor 2. Nah yang nomor 3, bentar ya. Gimana ini ya? Oke, aku akan jelaskan teman-teman. Di nomor 3, siapa sih yang terperangkap dan terpesona kepadamu? Aku sih lihat itu orang yang suka banget sama kamu. Dan kalau aku boleh lihat ya dari kartu aku, kayaknya dia sempat kamu tolak deh. Kalau aku lihat ya sempat kamu tolak juga. Cuma pada akhirnya caranya dia, karena dia cinta banget dan merasakan hatinya terperangkap sama kamu, dia pakai sesuatu hal yang tidak baik. Punten sekali aku baca ada unsur magic. Dan tapi kok di kartu terakhir, di kartu ketiga ada kartu penyesalan. Itu maksudnya apa ya? Sebentar aku akan tambah 2 kartu lagi ya. Yang pada akhirnya penyesalan itu adalah maaf banget ya. Si orang yang terpesona sama kamu ini, terperangkap di dalam kamu itu adalah ternyata dia itu orang pinter dan bayarnya mahal. Dan di dalam proses bayarnya mahal itu ternyata kamunya tuh nggak luluh. Ngerti nggak sih ya? Mungkin alhamdulillah, puji syukur, mungkin kamunya juga dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, kamunya mau berdoa, kamunya mau berbakti kepada orang tua, kamunya mau memohon ampun sama Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Jadi pada akhirnya mungkin segala bentuk pengaruh buruk diindahkan Tuhan, atau istilah kasar disingkirkan sama Tuhan, sehingga orang yang punya niat jahat ini, yang memang benar dia terperangkap sama pesonamu, dia memang cinta sama kamu, dia memang suka sama kamu, tapi dengan cara yang tidak baik, yaitu dia pakai unsur magic. Kadang memang hal-hal seperti ini yang mungkin aku sampaikan ya, mau teman-teman punten ya, pro dan kontra ya, kembali lagi ke individu masing-masing. Cuma ini teman-teman sudah lihat sendiri ya, kartu tidak saya buka, tidak saya pilih-pilih, tapi memang saya ambil secara random dan saya ambil secara tertutup. Teman-teman lihat sendiri loh. Jadi kartu ini tidak saya ciptakan, dalam arti adalah sebelum saya bikin vlog udah saya ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, enggak loh ya. Jadi saya kocok dulu, saya kocok kartu, saya tebar, baru saya pilih. Nah jadi pas banget nomor 3 seperti ini. Memang kondisinya itu dia memang senang banget sama kamu, suka banget sama kamu, bahkan ibarat kata dia sudah mengayal untuk bisa menjalani sebuah hubungan sama kamu. Mungkin dalam perjalanannya kamu tidak terlalu merespon dia, dan mungkin juga kamu juga istilah kasar biasa aja sama dia, yang pada akhirnya dia penasaran sebenarnya kamu suka nggak sih sama dia gitu. Nah dalam proses kamu suka sama dia, mungkin dia menyatakan perasaan, ternyata kamunya nggak suka, atau kamunya maaf ya kita kan cuma teman, lagian pula kita baru kenal gitu. Nah
Ternyata mungkin kamu nggak terima, yang pada akhirnya dia nggak terima, yang pada akhirnya dia coba untuk datang ke orang pinter. Ya memang sih dia sudah datang ke orang pinter, tapi untuk datang lagi dia itu nggak punya duit. Karena memang yang aku lihat dari kartu aku, eh, alhamdulillah sih mental ya, apa yang dikirim ke kamu itu mental, artinya adalah ya kamu tidak merasakan efek apa-apa dari orang tersebut. Bahkan saat orang tersebut, si dia ini mencoba mengirim sesuatu hal magic ke kamu gitu kan, malah kamu dapat teman baru atau kenalan kenalan sosok baru. Jadi sehingga menurut aku, apa yang dia sudah tanam, apa yang dia sudah tabur, itu tidak mempan di kamu. Karena apa? Karena ada salah satunya kekuatan doa dari kamu dan keluarga kamu. Nah, terus itulah yang membuat dia pada akhirnya menyesal. Bagus sih, alhamdulillah dia menyesal. Karena dia menyesal salah satunya itu adalah uang yang dikeluarkan cukup besar untuk ke orang pinter. Terus udah gitu ternyata tidak ada hasilnya, itu yang bikin dia menyesal. Terus yang ketiga juga, pada akhirnya dia berpikir memang cinta itu bukan untuk dipaksakan, tapi memang cinta itu real dari hati. Yang kalau kamu memang terperangkap sama dia, kamu memang suka sama dia, itu udah urusan kamu. Tapi kamu tidak boleh memaksakan orang lain untuk mencintai kamu, sekalipun kamu mencintai dia gitu. Ya alhamdulillah, bagusnya Tuhan memberikan hati kamu untuk bisa legowo dengan keadaan kalau memang kamu sempat ditolak sama dia dan kamu membiarkan dia dengan kehidupannya dia gitu. Ya bagus sih, karena di kartu aku memang ada unsur, di kartu ketiga ini ada kartu pertobatan, yang pada akhirnya si dia itu berpikir, oh memang cinta itu tidak bisa dipaksakan gitu, dan mau kita pakai cara apapun, kalau Tuhan sudah menjaga pasti akan dijaga gitu loh. Jadi ya, mungkin dia menyesal dan menjadikan sebuah pelajaran, ternyata sesuatu hal itu tidak bisa kita paksakan. Cinta itu memang paling enak itu memilikin, tapi ada juga cinta itu tidak bisa memilikin, karena cinta tidak bisa dipaksakan satu sama lain. Jadi ya alhamdulillah yang pilih kartu nomor 3, sosok sosok orang yang mencintai kamu atau terperangkap dalam pesonamu itu pada akhirnya bertobat, dalam arti adalah menyesali segala bentuk perbuatannya, walaupun dia tidak ungkapkan sama kamu, walaupun dia tidak menyatakan menjelaskan tentang apa yang sudah pernah dia lakukan. Tapi paling tidak, kalau kata kartu aku, dia sudah berani untuk bertanggung jawab atas dirinya dia, dan dia sudah berani untuk aku lihatnya itu menyesali apa yang sudah dia lakukan. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kamunya aku lihat dari kartu aku di sini, alhamdulillah dapat kenalan baru atau teman baru, walaupun memang belum ada indikasi ke arah jadian, tapi paling tidak kamu sudah open hati kamu dengan orang lain ya. Alhamdulillah juga kamu juga dilindungi dari kekuatan doamu yang selalu kamu lantunkan dan selalu kamu bacakan. Itu nomor 3. Jadi ya, walaupun nomor 3 itu keluar kata penyihir, jadi teman-teman jangan langsung aduh, tapi paling tidak dengarkan dulu penjelasan saya, karena tidak semuanya sesuatu hal yang saya ambil itu selalu berhubungannya dengan magic. Karena memang sekali lagi saya bilang, saya mengambil kartunya itu semua tertutup, dan teman-teman bisa lihat nomor 1, 2, 3, dan 4 itu saya ngambilnya prosesnya seperti apa. Itu dia teman-teman, nomor 3. Nah yang terakhir nih, nomor 4, siapa sih yang terperangkap di dalam pesonamu? Yang terakhir, wow, di sini sih lumayan banyak ya, maksudnya artinya adalah aku lihat sih memang agak-agak lebih dari satu orang ya kalau aku lihat ya. Cuma memang di sini pro kontra ya, artinya pro kontra gini. Aku lihat juga siapa yang terperangkap dalam pesonamu. Ada juga gambarannya, maaf, istri atau suami orang yang terperangkap sama kamu. Ada juga ya memang rekan kamu juga gitu kan, teman kamu juga. Cuma ya pada akhirnya kamu tidak memilih semuanya gitu loh. Karena yang aku lihat bukan berarti kamu pemilih ya. Ya wajar dong kalau kamu menolak seseorang yang mungkin notabene sudah suami orang atau istri orang. Wajar. Itu menurut aku bagus sekali kalau kamu berani menolak. Nah, yang satu lagi mungkin orang yang selama ini kagum dan terperangkap sama kamu, yang notabene dia itu seperti pada akhirnya memberanikan diri setelah bertahun-tahun dia menyimpan rasa, pada akhirnya memberanikan diri, dan dia pun sudah terima segala konsekuensinya. Kalau kamu tolak, dia tidak masalah. Artinya adalah dia mau hidup ini lega, hidup ini tidak beban dia, karena dia merasakan, aduh gue kayaknya masih nyimpan perasaan, kok gue masih memendam ya. Nah itu dia. Jadi kalau aku lihat sih bagusnya seperti itu ya. Paling tidak memang yang kamu atau dia lakukan itu jujur pada diri sendiri. Terus aku juga lihat di nomor 4 ini, ya walaupun pada akhirnya orang-orang tersebut kamu tolak, ya memang basically kamu memang nggak suka, dan kamu memang, maaf ya, bukan
cewek yang notabene matre atau cowok yang notabene cuma numpang hidup doang, enggak. Tapi memang kamu di sini juga mau mencari seseorang yang bisa menjadi sebuah panutanmu, contohmu, imammu, atau misalnya sosok cewek tersebut pengen jadi makmum kamu. Dah pokoknya intinya tuh pengen kehidupannya lebih baik. Dan ya alhamdulillah kamu juga pada akhirnya memberanikan diri untuk menolak seseorang yang notabene mungkin orang itu, maaf ya, suami orang atau istri orang. Wah itu menurut aku luar biasa. Maksudnya dalam arti adalah ya kamu berani menempatkan diri gitu kan. Kamu cuma selama ini merasakan hanya berteman, yang pada akhirnya juga ya insya Allah tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh sih kalau aku lihatnya. Terus aku juga lihat sih di sini teman-teman ya, di nomor 4 ini juga siapa yang terperangkap di dalam pesonanmu. Tadi sudah aku jelaskan, ada suami orang atau istri orang, dan ada orang-orang masih di dalam sekitarmu. Cuma memang banyak sih yang terperangkap sama kamu, banyak juga yang tidak berani menyatakan. Ini aku bilang banyak itu karena memang kelihatan dari kartu ya. Dan banyak juga yang orang cuma mendoakan kamu di dalam doanya dia. Kayak Tuhan, saya pengen ini gitu kan. Tolong bantu saya Tuhan untuk memberikan segala bentuk yang terbaik atas hubungan ini gitu. Jadi kalau aku lihat sih seperti itu. Jadi lebih ke arah apa sih namanya? Lebih ke arah kayak untuk biar Tuhan tuh menjaga kita, biar Tuhan juga istilah kasarnya memilihkan pasangannya buat kita juga yang terbaik, buat orang tersebut yang terbaik ya. Walaupun pada akhirnya tidak berjodoh ya paling tidak berteman. Dan itu ya banyak yang mendoakan dirimu karena memang mungkin dari karakter kamu, packaging kamu lengkap ya. Mungkin kamu sudah memiliki wajah yang menarik gitu kan, kepribadian juga mungkin yang baik, orang juga menilainya kamu soleh, kamu solehah gitu ya. Contohnya ya saya tidak berani mencontohkan orang artis ya, takutnya gimana, takutnya pro kontra ya. Pokoknya paling tidak yang packagingnya bagus lah istilahnya seperti ya. Jadi nomor 4 ini siapa sih yang terperangkap di dalam pesonanmu ya? Pertama ada suami orang atau istri orang. Yang kedua ada orang terdekat kamu atau lingkungan pertemanan kamu. Yang ketiga, keempat dan kelima itu ada orang-orang lain yang mungkin belum terlalu mengenal kamu 100% tapi dia sudah tertarik sama kamu. Itu dia di kartu aku nomor 4. Jadi ya 4 laris manis gitu. Enggak juga sih, tapi maksudnya intinya laris manis adalah memang banyak yang suka gitu. Alhamdulillah sudah aku jelaskan teman-teman 1, 2, 3, dan 4. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng. Dan sekali lagi teman-teman, ayo patuhi protokol kesehatan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kamu siapa lagi? Kayak kemarin kapan hari ini contoh, aku pengen ngambil uang di salah satu bank, dan di situ banyak sekali orang berkerumun. Maksudnya berkerumun tuh ngantri, entah dia itu teman, saya sama-sama teman atau bukan. Tapi akhirnya saya mengundurkan diri. Waduh, saya nggak berani deh, mendingan saya cari minimarket yang mungkin saya bisa tarik tunai di situ, atau memang ada di situ ada bank lain, tapi ya nggak apa-apa deh kena cas gitu istilahnya. Yang penting kitanya insya Allah baik-baik saja, karena memang musuh kita itu adalah musuh dalam selimut, alias musuh yang tak terlihat guys. Jadi ya harus berhati-hati kita. Sekali lagi patuhi protokol kesehatan. Vitamin jangan lupa, vitamin itu nggak perlu mahal ya, yang penting paling tidak kamu ada vitamin C masuk. Dengan mood yang kayak permen itu udah termasuk vitamin C. Dengan kamu makan buah-buahan yang mengandung vitamin C itu udah bisa mendoping kamu juga. Pokoknya jangan lupa deh makan makanan yang sehat, jaga kesehatannya juga lewat vitaminnya, terus lewat susu. Kalau bisa beli aja susu saset gitu kan, paling tidak sehari sekali atau seminggu paling tidak ada 3 kali atau 4 kali minum susu gitu kan ya. Pokoknya menjaga kesehatan deh ya teman-teman, karena kita tidak tahu musuh kita di depan itu seperti apa. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kiranya ini aja yang aku harus sampaikan untuk hari ini dengan tema siapa sih seseorang yang terperangkap di dalam pesonamu. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, dan follow Instagram aku @empittarot dan @empitmasker. Silakan kalau mau mempercantik diri, mempertampan diri, silakan pesan di masker sama aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sarang